Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil husna wa ikhtara minhum man khassahu bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa waliyihil mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya muliakan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi wa Ma'ali Wazir Syu'un Diniyah wa Da'wah wal Irsyad fil Mamlakati Saudiyah, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Bali beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, para delegasi Konferensi Islam tingkat ASEAN untuk Khairah Ummah, agenda Khairah Ummah, para pimpinan dan ketua umum organisasi masyarakat Islam, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi Islam, para hadirin dan tamu undangan sekalian. Saya merasa senang atas penyelenggaraan Konferensi Islam ASEAN kedua ini di Provinsi Bali, tanah dewata yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pelaksanaan kegiatan yang didominasi oleh umat Islam dari berbagai negara. Ini menandakan kematangan Indonesia dalam menata keragaman. Momentum ini juga merefleksikan pada dunia bahwa masyarakat Indonesia senantiasa hidup berdampingan. Perbedaan suku, bahasa, budaya, hingga agama tidak menjadi halangan. Di negeri ini, asas persatuan selalu dijunjung tinggi di atas kebinekaan. Dengan semangat yang sama, saya mengharapkan konferensi ini juga mampu menjadi platform penguat kerjasama dan sinergisme Indonesia dan negara-negara ASEAN yang juga dengan Kerajaan Saudi Arabia. Saya meyakini persatuan yang terjalin akan menjadi bahan bakar untuk mengejar ketertinggalan, membangun peradaban, dan tentunya juga mengantarkan umat Islam pada kemajuan. Hadirin yang berbahagia, dalam berbagai kesempatan saya kerap menyebutkan bahwa masyarakat dunia kini sedang dihadapkan pada beragam ujian. Ancaman perang antar negara, pergolakan dan ketidakpastian ekonomi, krisis pangan dan energi, bencana alam hingga konflik kemanusiaan membayangi langkah ke depan, tak terkecuali bagi negara-negara ASEAN. Sebagai bekal memenangkan segala tantangan tersebut, sumber daya manusia menjadi faktor vital
yang harus diprioritaskan untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing, maka lingkungan yang tepat menjadi prasyarat signifikan. Di tingkat global terdapat sebuah penelitian yang mengukur positif Peace Index atau PPI di 163 negara. Indeks ini menggambarkan kondisi yang memungkinkan terciptanya lingkungan yang memberikan kesempatan bagi potensi individu untuk berkembang secara optimal. Hasil riset tersebut mencatat bahwa baru 2 negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat 50 teratas dalam Positive Peace Report yang dirilis tahun 2022. Pilar yang menjadi landasan diantaranya mencakup aspek jalannya pemerintahan, kondisi ekonomi, distribusi sumber daya, arus informasi, hingga tingkat korupsi. Artinya, indikator-indikator inilah yang setidaknya menjadi pekerjaan rumah bersama bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam rangka memaksimalkan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Hadirin yang saya hormati, di balik berbagai tantangan yang menyertai perubahan zaman, eksistensi agama sejatinya menjadi sumber ketenteraman sekaligus kekuatan, termasuk dalam upaya membangun sumber daya manusia unggul dan berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Ajaran Islam mendorong terwujudnya generasi khaira ummah atau umat yang terbaik, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Disebutkan bahwa khairu ummah merujuk pada umat Islam yang melaksanakan kebaikan, amar ma'ruf, menghindari kemungkaran, nahi mungkar, yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menggambarkan tentang predikat khairu ummah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat terbaik pada periode pertama yang dipimpin oleh Rasulullah. Apakah khairu ummah ini akan juga dapat diperoleh oleh umat Islam sesudahnya? Menurut Sayyidina Umar, apabila kita mempunyai kemampuan untuk mewujudkan sikap-sikap itu, man arada ayyattasifa bihadhihi sifah falyu'addi syartallah fihi. Siapa yang ingin mewujudkan sifat ini, khairu ummah, itu harus melaksanakan syarat-syarat Allah yang ada di dalamnya, yaitu tu'minuna, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf dan nahi munkar ini juga harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dasar-dasar Islam, bangunan Islam, asas Islam, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad. Bahwasanya syariat Islam itu bangunannya, asasnya adalah dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan manusia. Wahia rahmat, wahia adlun kulluha. Islam itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, seluruhnya adalah rahmat.
wa maslahatun kulluha, dan seluruhnya adalah maslahat, wa hikmatun kulluha, dan seluruhnya adalah hikmah. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil adli ilal jur, mana saja masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, kepada penyimpangan, wa minar rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada lawannya, dari kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan, wa 'anil maslahati ila al-mafsadah, dan keluar dari maslahat kepada mafsadah, wa minal hikmati ila al-'abath, dan dari hikmah kepada yang tidak hikmah, kepada main-main. Falaysat minasy syariah, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bit-ta'wil, walaupun dimasukkan, diberi label dengan syariah, dengan penafsiran, dengan pentakwilan, tapi dia falaysat minasy syariah, itu bukan syariah. Fasyari'atu adlullahi baina khalqih, syariat itu keadilan Allah di antara makhluknya, wa rahmatuhu baina ibadih, dan rahmatnya di antara hambanya, wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di dalam buminya, wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi, dan hikmahnya yang menunjukkan keberadaan Allah, wa sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran rasulnya. Hadirin sekalian, sederhananya khairu ummah adalah cerminan umat yang menjadi teladan, juga pionir hadirnya kemaslahatan dan tegaknya keadilan. Mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran tidak semata soal ibadah, tapi prinsip yang harus diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan. Umat Islam harus melakukan amar ma'ruf di seluruh bidang, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Salah satu contohnya adalah melalui kontribusi nyata di dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kontribusi umat bisa diaktualisasikan baik secara individu, komunitas, maupun melalui wadah institusi. Untuk memastikan sumber daya manusia Indonesia unggul dan berdaya saing, pemerintah Indonesia utamanya mendorong peningkatan layanan kesehatan masyarakat, perluasan akses dan perbaikan mutu pendidikan, hingga program perlindungan sosial untuk menghilangkan kemiskinan. Begitu pula dalam nahi mungkar, umat Islam harus terdepan dalam upaya memberantas segala bentuk kemungkaran yang ditemui di dalam keseharian. Mencegah kemungkaran juga termasuk ikhtiar melawan segala bentuk hoax, kebohongan, dan disinformasi, intoleransi, hingga aksi ekstremisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Dalam prakteknya, amar ma'ruf dan nahi mungkar tentu harus berjalan seiring dengan kadar yang adil dan atau moderat, atau melalui cara-cara yang wasatiyah. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam bahwa yang terbaik adalah suatu yang seimbang, umat yang tengah-tengah atau yang wasatan, dan segala yang berlebihan akan berujung pada ketidakbaikan, bahkan menyebabkan kehancuran. La tafritiyat wala ifratiyan. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak seluruh umat Islam baik di Indonesia, di wilayah ASEAN,
untuk mengoptimalkan momentum konferensi Islam kedua ini dengan sebaik-baiknya. Konferensi ini kiranya dapat menghasilkan keputusan yang semakin meneguhkan posisi umat Islam dalam kancah global demi terwujudnya perdamaian dan tegaknya muruah manusia. Saya juga mengharapkan perhelatan ini semakin menumbuhkan prospek sekaligus menguatkan kerjasama negara-negara ASEAN dan Arab Saudi dan di berbagai aspek, utamanya di bidang pendidikan, riset, untuk mengakselerasi tercapainya generasi unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Selamat melaksanakan konferensi. Semoga konferensi ini melimpahkan berkah dan maslahat untuk bangsa, negara, dan masyarakat Islam di Indonesia dan di wilayah ASEAN. Yang utama yaitu bagaimana kita membangun kembali agar umat Islam di ASEAN bahkan di dunia meraih kembali predikat khaira ummah seperti yang pernah dimiliki atau diperoleh oleh umat pada masa awal di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya kita memperoleh kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu saya kira yang penting. Bagaimana konferensi ini merumuskan untuk kita menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, konferensi Islam ASEAN kedua tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan meridai segala upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.